Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 perusahaan. Di sini sebelumnya perkenalkan nama saya Farah Safitri sebagai moderator yang akan membuka presentasi pada pagi ini. Sebelumnya, judul dari presentasi kami yaitu membangun tim yang solid dalam bisnis, menjelajahi cara-cara untuk membangun tim yang solid dan produktif dalam bisnis. Anggota timnya ada Aisyah Nabila Regena dan saya sendiri Rifana Salsabila, terus ada Lutfi Adjanta, ada Nadia Tiara Putri dan Sukata Ayu. Ini ada daftar isinya. Yang pertama akan dijelaskan oleh Aisyah Nabila Regena. Jadi latar belakang dari makalah yang kami buat itu yaitu adalah pemulaan dalam membangun tim yang inovatif karena keberhasilan ide itu bergantung pada kreativitas, koordinasi dan kekuatan kolaborasi tim. Jadi strategi rekrutan atau yang melakukan tepat diperlukan untuk memilih individu yang selaras dengan budaya perusahaan dan mampu bekerja secara fleksibel. Nah, budaya inovasi juga perlu diciptakan agar anggota mereka juga merasa aman menyampaikan ide dan berani juga untuk bereksperimen. Pemimpin berperan besar dalam membangun keterbukaan, memberi kembali dan meningkatkan motivasi kerja. Jadi hambatan seperti perbedaan kepribadian, komunikasi sulit dan peningkatan motivasi harus dipahami agar dapat diatasi melalui budaya kerja yang baik. Selanjutnya ada pengertian tim dalam bisnis, yaitu tim adalah sekelompok kecil orang-orang yang mempunyai keahlian tertentu dan bersatu karena mempunyai kepentingan dan ketergantungan yang sama untuk mencapai suatu tujuan. Tim dalam bisnis adalah sekelompok individu yang bekerja sama dan koordinasi untuk mencapai tujuan organisasi dengan memadukan keterampilan, peran serta tanggung jawab masing-masing. Hal ini juga sejalan dengan pendapat yang menyatakan bahwa tim dibentuk agar pekerjaan dapat dilakukan lebih efisien karena setiap anggota saling melengkapi dalam keterampilan dan fungsi. Selanjutnya ada perbedaan kelompok kerja dan juga tim kerja. Untuk kelompok kerja itu adalah sekumpulan individu yang dikumpulkan karena alasan administratif, sedangkan tim kerja itu terdiri dari anggota yang saling bergantung satu sama lain. Lalu kelompok kerja adalah anggota yang bekerja secara independen, tidak saling bergantung. Sedangkan tim kerja menyadari bahwa tujuan tim dan tujuan pribadi dicapai melalui kerjasama. Kelompok kerja juga fokus kepada anggota, lebih kepada tugas-tugas masing-masing, bukan tujuan bersama. Sedangkan tim kerja anggotanya memiliki rasa kepemilikan terhadap pekerjaan. Terakhir, kelompok kerja juga bekerja secara berdasarkan instruksi tanpa pendekatan kolaboratif, sedangkan tim kerja memanfaatkan keterampilan dan pengetahuan
sementara dibatasi oleh pengawas atau anggota lain. Saat ada masalah, anggotanya biasanya tidak tahu cara menyelesaikannya. Dalam bekerja, ini bisa terus pada setiap anggota dan konflik dianggap wajar dan relevan sebagai komunikasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah karakter tim yang solid. Yang pertama tentunya tim yang solid itu mempunyai karakter yaitu adanya tujuan atau visi misi yang jelas sehingga setiap anggota di dalam tim tersebut dapat mengetahui dan dapat paham untuk mencapai tujuan di masa depan. Lalu yang kedua itu ada komunikasi yang terbuka dan transparan. Yang ketiga ada keberagaman dalam tim. Yang keempat ada kepercayaan antar anggota tim. Yang kelima memiliki pemimpin yang mampu memfasilitasi kolaborasi dan memotivasi anggotanya. Yang keenam fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi. Dan yang terakhir adalah evaluasi dan umpan balik yang konsisten. Baik, yang selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi kinerja dan kekompakan tim. Yang pertama itu adalah gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan itu merupakan cara pemimpin untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan memimpin anggota agar bekerja sesuai dengan tujuan organisasi atau timnya. Cara pemimpin bersikap itu akan menentukan bagaimana karyawan atau anggotanya merespon tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Kepemimpinan yang tepat mampu meningkatkan motivasi, kemandirian, serta efektivitas kerja setiap anggota tim. Selanjutnya yaitu kerjasama tim. Kerjasama tim adalah aktivitas sekelompok orang yang saling menggabungkan kemampuan untuk menyelesaikan tugas secara bersama-sama demi mencapai hasil yang lebih baik. Komunikasi, ide, dan tindakan yang digabungkan antar anggota menjadi kunci untuk mencapai target bersama. Kerjasama tim dipandang sebagai cara efektif untuk menyatukan seluruh karyawan dalam menyelesaikan tugas demi tujuan perusahaan. Selanjutnya yaitu kinerja karyawan. Kinerja karyawan itu dipahami sebagai hasil kerja nyata yang ditunjukkan individu secara perannya dalam bisnis. Hasil kerja yang dicapai karyawan menjadi indikator yang penting dalam menilai efektivitas pelaksanaan rencana strategis. Dan itu kinerja berhubungan erat dengan kepuasan pelanggan serta memberikan dampak terhadap nilai ekonomi bisnis. Jadi lingkungan kerja. Lingkungan kerja itu juga mencakup kondisi fisik dan non-fisik yang melekat pada aktivitas karyawan dan tidak dapat dipisahkan dari pencapaian kinerja yang optimal. Lingkungan fisik merupakan seluruh keadaan nyata di sekitar tempat kerja yang dapat memberi pengaruh langsung maupun tidak langsung pada karyawan, sedangkan yang non-fisik itu berkaitan dengan hubungan sosial dalam pekerjaan, termasuk interaksi dengan atasan, rekan kerja maupun bawahan. Setelah itu ada teori-teori terkait, yaitu teori manajemen SDM. Teori-teori dalam manajemen sumber daya manusia menjadi landasan penting dalam memahami bagaimana organisasi itu dapat membangun tim yang efektif. Keberhasilan tim sangat dipengaruhi oleh peran yang dimainkan setiap anggotanya. Manajemen SDM, teori ini membantu pemimpin mengidentifikasi kekuatan individu sehingga penempatan tugas menjadi lebih tepat. Setelah itu ada teori motivasi. Jadi motivasi itu berperan besar dalam menentukan usaha dan komitmen karyawan. Maslow menyatakan bahwa kebutuhan sosial dan penghargaan sangat berpengaruh, terutama di Indonesia yang memiliki budaya kolektivistik. Ketika karyawan merasa diterima, dihargai, dan diakui, mereka lebih loyal dan termotivasi. Kondisi ini menjadi dasar penting dalam membangun tim yang solid karena anggota tim dapat bekerja sama lebih efektif ketika kebutuhan sosial dan penghargaan mereka terpenuhi. Selanjutnya, Harrisberg membagi faktor motivasi menjadi motivator dan hedging faktor. Hedging faktor seperti gaji, kondisi kerja, dan aturan diperlukan agar anggota tim merasa nyaman. Sementara motivator seperti pencapaian dan kemampuan membantu meningkatkan kinerja dan semangat. Dalam organisasi, terutama yang demokratis, kedua faktor ini harus berjalan seimbang. Tanpa hedging faktor yang baik, tim mudah tidak puas dan tanpa motivator tim kehilangan dorongan untuk berkembang. Keseimbangan keduanya penting untuk membentuk tim yang kompak dan produktif. Lalu ada model pembentukan tim menurut Luqman 1965. Tim yang berkembang itu melalui 5
Setiap tahap mencerminkan dinamika interaksi anggota yang mengarah pada pembentukan tim yang solid dan produktif. Pada tahap pertama, yaitu tahap forming, anggota itu saling mengenal, memahami tujuan, dan mengeksplorasi peran masing-masing. Perilakunya masih sopan dan hati-hati. Pemimpin di sini berperan penting dalam memberi arahan, kejelasan tujuan, dan aturan dasar agar tim memiliki arah yang sama. Lalu yang kedua itu ada storming. Tahap storming ini merupakan phase munculnya konflik akibat perbedaan gaya kerja, kepentingan, atau ekspektasi. Konflik ini wajar dan diperlukan agar tim belajar beradaptasi. Pemimpin perlu mengelola konflik secara konstruktif agar tidak menghambat kinerja. Lalu pada tahap ketiga yaitu tahap norming, pola kerja mulai stabil, kepercayaan mulai tumbuh dan aturan kelompoknya mulai terbentuk. Komunikasinya menjadi lebih terbuka dan rasa kebersamaan meningkat. Jadi di tahap ini menjadi fondasi penting bagi kerjasama tim yang efektif. Lalu yang terakhir itu adalah yang keempat, tahap performing adalah phase kinerja optimal, di mana anggota itu memahami peran, saling percaya, dan dapat bekerja sama secara efektif. Fokusnya ini bergeser pada pencapaian tujuan, sementara pemimpinnya itu menjadi fasilitator karena timnya itu mampu mengatur dirinya sendiri. Baik, selanjutnya ada pentingnya tim yang solid dalam sebuah bisnis itu dapat berpengaruh terhadap efektivitas kerja dan inovasi. Yang pertama, tim yang solid itu terbentuk dari anggota yang kompeten dan mempunyai visi serta semangat yang sama. Yang kedua itu ada komunikasi terbuka dan transparan, menciptakan budaya kerja yang positif dan mendorong kreativitas. Lalu selanjutnya, pemimpin itu berperan penting sebagai teladan dalam kejujuran dan tingkat saling menghargai. Tim yang solid mampu berkolaborasi dan menghasilkan ide inovatif dan solusi efektif untuk tantangan bisnis. Dan yang terakhir, tim solid meningkatkan kekompakan dan membantu bisnis beradaptasi dalam perubahan-perubahan yang muncul. Selanjutnya ada pengaruh terhadap produktivitas. Tim yang solid itu akan meningkatkan efisiensi melalui pembagian tugas yang jelas dan koordinasi yang baik. Lalu mengurangi tumpang tindih pekerjaan dan memaksimalkan penggunaan sumber yang baik. Meningkatkan kepuasan kerja karena lingkungan kerja yang harmonis dan saling mendukung. Individu lebih termotivasi sehingga produktivitas kolektif meningkat, dan terakhir tim solid akan menjadi aset yang penting dalam keberhasilan dan daya saing bisnis jangka panjang. Cara membangun tim yang solid, di sini kami membahas ada 4 cara. Cara pertama yaitu membangun pimpinan yang mendukung, di mana berfokus pada menetapkan tujuan yang jelas, membangun hubungan antara anggota, menjelaskan peran yang menguat, serta mengevaluasi dalam kerja tim. Pemimpin diharapkan dapat memberi motivasi melalui penghargaan, umpan balik positif, dan kepercayaan. Cara yang kedua yaitu rekrutmen sesuai kebutuhan, dan ini berperan penting. Peran pentingnya dalam tim itu pemimpin yang menjual leadership kuat, manajemen pandangan bisnis waktu dan kreatif, tiap pelaksana yang ahli di bidang operasional, serta tim marketing yang mampu menyusun strategi promosi efektif. Cara yang ketiga yaitu komunikasi yang efektif. Supaya mewujudkannya diselenggarakan pertemuan rutin baik offline maupun virtual, penggunaan platform digital untuk berbagi informasi serta pelatihan manajemen komunikasi. Dan yang terakhir yaitu budaya kerja yang positif. Dimana ini kunci anggota bekerja secara optimal, saling mendukung dan bersemangat, membantu keberhasilan kita meningkatkan produktivitas dan keharmonisan. Perlu upaya berkelanjutan untuk menjaga budaya kerja tetap sehat dan kemudian berperan membentuk dan mempertahankan budaya kerja positif. Lalu selanjutnya itu ada tantangan yang akan dihadapi. Itu yang pertama ada konflik internal, lalu yang kedua ada kurangnya komunikasi, dan yang ketiga itu ada perbedaan karakter. Nah, solusi untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut itu yang pertama itu dapat solusinya pertama itu dapat meningkatkan komunikasi terbuka melalui ruang diskusi dan rapat rutin. Lalu menetapkan peran jelas, SOP, job description, dan pembagian tugas terstruktur. Lalu mengelola konflik dengan pendekatan win-win dan mediasi internal, lalu membangun budaya kolaboratif, saling menghargai, kejujuran, dan team building, lalu menggunakan platform kolaborasi, lalu ada pelatihan komunikasi, dan yang terakhir itu memperkuat kepercayaan dan rasa memiliki. Jadi untuk kesimpulan dari presentasi kami yaitu tim yang solid itu sangat penting dalam bisnis karena mendukung efektivitas kerja, inovasi dan pencapaian tujuan bersama. Kemudian kerja tim yang kuat itu
terbentuk dari komunikasi yang terbuka, kepercayaan, tujuan yang jelas, dan kepemimpinan yang baik. Lalu faktor seperti gaya kepemimpinan, kerjasama, kinerja individu, dan lingkungan kerja sangat mempengaruhi kekompakan tim. Di mana teori manajemen SDM, motivasi, Maslow atau Herbert, dan model Tuchman membantu memahami proses pembentukan tim yang efektif dan produktif. Terakhir, tantangan seperti konflik dan perbedaan karakter dapat diatasi melalui komunikasi yang efektif, pembagian peran yang jelas, budaya kerja positif, dan kolaborasi yang konsisten. Baik, presentasi dari kami udah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Boleh aja ya. Tadi di bagian tim perbandingan antara kelompok sama tim kerja. Kalau tadi mungkin kalau tim kerja itu bekerja untuk tujuan bersama dan tujuan pribadi. Nah, biasanya umumnya kalau misalnya bekerja secara tim itu mengutamakan keprofesionalan dan tujuan itu tujuan bersama, jarang ada tujuan pribadi. Nah, menurut bagi kalian tuh tujuan pribadi yang dimaksud apa? Kalau biasa. Baik, terima kasih Yazmi atas pertanyaannya. Mari ditanyakan lagi. Baik, baiklah. Dari kelompok 13. Jadi tadi kan ada 3 teori yang kalian sebutkan di PPT, yaitu kan manajemen SDM, teori motivasi, dan model Tuchman. Jadi bagaimana ketiga teori itu saling melengkapi dalam membentuk tim yang produktif serta solid. Baik, terima kasih Daniel atas pertanyaannya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, teman-teman? Boleh. Baik, terima kasih Naif atas pertanyaannya. Pertanyaan kami cukupkan 3 aja. Kami diskusi dulu, ya. Baik, jadi izin menjawab untuk pertanyaan Haji yang tadi, memperjelas lagi tujuan pribadi itu yang dimaksud apa. Nah, di situ tujuan pribadi yang dimaksud itu bukan tujuan yang egois atau bertentangan dengan tujuan timnya, tetapi lebih ke hal-hal yang ingin dicapai oleh masing-masing anggota melalui keterlibatannya di dalam tim, seperti pengembangan diri, seperti ingin meningkatkan kemampuan komunikasi, kepemimpinan, atau juga manajemen waktu. Lalu ada juga yang ingin menambah pengalaman, portofolio, ataupun relasi dan jaringan. Itu maksudnya tujuan pribadi yang kami jelaskan tadi. Apakah bisa dipahami? Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Najla tadi. Itu bagaimana teori manajemen SDM, teori motivasi, dan model Tuchman saling melengkapi dalam membentuk tim yang produktif. Jadi, teori manajemen SDM, teori motivasi, dan model Tuchman itu saling melengkapi karena masing-masing itu mengisi aspek berbeda dalam pembentukan tim yang produktif. Manajemen SDM itu akan memberikan dasar struktur, mulai dari pemilihan anggota, pembagian peran, hingga pengembangan kemampuan. Lalu, kalau teori motivasi itu berfungsi menjaga semangat individu agar mereka tetap terlibat, merasa dihargai, dan mau bekerja secara optimal. Lalu, kalau model Tuchman itu membantu memahami perjalanan tim dari tahap awal hingga mantap, termasuk bagaimana menghadapi konflik pada tahap storming
berjalan bersama, tim itu akan memiliki struktur yang jelas, anggota yang termotivasi dan dinamika kerja yang sehat sehingga bisa mencapai kinerja yang baik. Baik, apakah terjawab? Jadi izin menjawab pertanyaan Naifah. Tadi pertanyaannya dalam kebiasaannya kan kalau tim itu sering kali mengalami penurunan motivasi dan motivasi dalam melaksanakan tugas. Nah, menurut kami itu bagaimana peran sebuah pemimpin atau gaya kepemimpinan dalam mengatasi hal tersebut. Jadinya kan gaya kepemimpinan itu kan mempunyai pengaruh besar dalam menjaga motivasi dan mengatasi konflik dalam grup tersebut. Misalnya motivasinya sudah mulai turun, pemimpinnya itu bisa aja dengan memberikan suportif atau memberikan dorongan emosional sehingga anggotanya itu lebih merasa dihargai. Jadi atau misalnya juga bisa dengan memberikan semacam hadiah atau uang pesangon, misalnya tambahan uang supaya motivasinya tiba-tiba naik. Habis itu uang buat mas. Habis itu kalau misalnya muncul konflik kecil di antara anggotanya, tentunya kan kita harus memberikan ruang dulu untuk mereka untuk bisa saling meredamkan emosi. Lalu kan setelah itu tidak mungkin kita membiarkan hal itu terjadi kan. Bisa aja dengan kita mulai membuka diskusi antara kedua orang tersebut, yang dimana di dalam PPT kami tadi kami jelaskan bahwa komunikasi yang terbuka itu merupakan sebuah karakter tim yang solid. Jadi untuk meredamkan konflik antara mereka tentunya harus dibuka diskusi dan harus dibukanya komunikasi agar antara pihak satu dengan pihak yang lain itu sama-sama paham dan di mana sih masalahnya dan ada penjelasan yang dapat diselesaikan gitu. Baik, semua pertanyaan sudah terjawab. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita besok lanjut ke kelompok 5. Silakan.